warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti, peserta magang di Bimba Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjawab jawaban tema kegiatan Bimba IWO kedua hari ke-17. Apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan? Jadi kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu perbuatan yang dapat menumbuh kembangkan minat baca anak. Jadi saat anak membaca, anak tidak hanya dapat membunyikan suatu kata atau kalimat, tapi juga memahami ke kalimat. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya bisa berbahasa Bimba, bisa bermain modul, bisa membaca buku cerita, bisa bermain baca-bacaan melalui modul yang telah dipelajari di dalam kotak permainan kata. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan baca-bacaan dilakukan sesering mungkin pada kegiatan inti karena itu adalah kegiatan prioritas. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena fokus dalam Bimba adalah menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Yang selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Evaluasinya ada dua, evaluasi afeksi melalui ekspresi anak, apakah anak sudah senang, apakah anak sudah antusias dalam belajarnya, dan yang kedua evaluasi kognitif, yaitu kemampuan membaca si anak. Ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkannya dengan teori bandul. Jadi kegiatan prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan baca-bacaannya diulang sesering mungkin. Misalnya 10 menit bermain baca-bacaan, lalu 5 menit menulis, lalu lanjutkan dengan bermain baca-bacaan, selanjutnya dengan matematika, dan seterusnya. Kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya minat baca anak tidak tumbuh. Selanjutnya mengenai teori bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu dilakukan dalam variation skill. Variation skill adalah kemampuan motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Contohnya yang pertama mungkin dengan berdialog, lalu bermain baca-bacaan, lalu matematika, bermain baca-bacaan, menulis, dan sebagainya. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori bandul? Tujuannya adalah agar anak tidak bosan dalam proses belajarnya. Pertanyaan ketiga, kapan menerapkan teori bandul? Teori bandul ini diterapkan pada kegiatan inti dalam membimbakan. Yang keempat, mana cara menggunakan teori bandul? Caranya misalnya dengan bermain baca-bacaan 10 menit, lalu diselingi dengan matematika 5 menit, lalu bermain baca-bacaan lagi dalam kotak permainan kata 10 menit, lalu mengerjakan modul tulis selama 5 menit, lalu selanjutnya mengerjakan modul baru dalam modul baca, dan begitu seterusnya. Jika tidak menerapkan teori bandul, anak akan cepat bosan karena anak memiliki rentang konsentrasi yang rendah. Jadi tidak bersemangat dalam mengerjakan modulnya dan tidak dapat menumbuhkan minat belajar dan minat bacanya. Pertanyaan ke-6, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Dampaknya anak merasa belajar itu beban, anak jadi malas belajar, anak tidak bersemangat dalam belajarnya, dan anak merasa terpaksa dalam belajar karena belajar itu membosankan.